Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priyanti Nurmelia Puteri, NIM F1C421003 dari Prodi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi. Di sini saya akan menyelesaikan tugas ujian tengah semester mata kuliah Fisika Dasar oleh dosen pengampu Ibu Yoza Fendriani, SPD, MSI. Di sini saya mengambil materi tentang kinematika. Baiklah, langsung saja. Apa itu kinematika? Yaitu ilmu yang mempelajari tentang gerak benda tanpa memperhitungkan penyebab gerak atau perubahan gerak. Asumsi bendanya sebagai benda titik yaitu ukuran, bentuk, rotasi, dan getarannya diabaikan tetapi masanya tidak. Sarojo 2002. Pengertian dasar dari kinematika benda titik adalah pengertian lintasan hasil pengamatan gerak keadaan gerak ditentukan oleh data dari posisi atau letak pada setiap saat. Nah, penerapan kinematika dalam kehidupan sehari-hari apa aja sih contohnya? Di sini ada gerak mobil dalam balapan, lalu gerak sebutir peluru yang ditembak oleh pemburu, dan gerak seorang penerjun payung. Bagaimana sih bisa benda dikatakan bergerak? Yaitu jika benda tersebut mengalami perpindahan posisi. Lantas, jika benda berpindah posisi dalam waktu tertentu disebut apa? Nah, kalau perpindahan posisi dalam waktu tertentu, kita sebut dengan kecepatan. Lantas, jika kecepatan itu berubah-ubah, waktu kita disebut dengan percepatan. Posisi, kecepatan, dan percepatan adalah besaran dalam fisika yang memiliki hubungan erat dengan kinematika ini. Besaran-besaran ini merupakan besaran vektor yang mana memiliki besaran dan arah. Nah, jenis-jenis kinematika ada dua, yaitu kinematika partikel. Apa sih kinematika partikel? Yaitu merupakan ilmu yang mempelajari gerak benda dalam kesatuan utuh partikel. Disebut partikel karena benda tersebut bergerak dalam satu kesatuan yang utuh dan tidak mengalami putaran terhadap poros benda tersebut. Yang kedua, kinematika gerak. Kinematika gerak ini merupakan ilmu fisika yang mempelajari tentang gerak suatu benda dilihat secara makro atau besar. Lalu, kinematika gerak terdiri dari yang pertama, gerak lurus beraturan atau GLB. Gerak lurus beraturan adalah gerak suatu benda yang memiliki lintasan lurus. Gerakan ini memiliki ciri di mana percepatan yang dialami bernilai 0 karena pada gerak lurus benda tersebut tidak mengalami perubahan kecepatan. Di sini terdapat gambar. Pada gambar kiri kita dapat melihat hubungan kecepatan terhadap waktu. Di gambar tersebut telah digambarkan bahwa nilai kecepatan pada setiap waktu tidak mengalami perubahan. Dan pada gambar kanan terlihat hubungan antara posisi dengan waktu di mana terlihat grafiknya adalah lurus ke atas. Yang kedua, gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Pada kejadian ini kita sering mengamatinya saat kita memegang suatu barang dan tanpa sengaja kita menjatuhkannya dari genggaman kita. Disitulah gerak lurus berubah beraturan bekerja. Gerak lurus berubah beraturan merupakan gerak di mana benda mengalami percepatan yang tetap. Sebenarnya, gerak lurus berubah beraturan atau GLBB dan gerak jatuh bebas atau GJB merupakan gerak yang sama, yang membedakan adalah arah geraknya. GLBB memiliki arah gerak horizontal dan GJB memiliki arah gerak vertikal. Berikut merupakan ilustrasinya. Pada ilustrasi di atas tergambarkan bahwa percepatan benda pada setiap waktu konstan nilainya. Pada gambar kanan juga menjelaskan grafik hubungan kecepatan dan waktu di mana nilai kecepatan setiap waktu mengalami kenaikan, tergambar dari grafik kecepatan menukik ke atas. Nah, di sini ada rumus kinematika, yaitu terdiri dari rumus kecepatan F sama dengan X per T, rumus percepatan A sama dengan delta F per delta T sama dengan dalam kurung F2 dikurang F1 per dalam kurung T2 dikurang T1. Kinematika gerak yaitu terdiri dari kinematika posisi. Rumusnya adalah X sama dengan F0T kurang lebih 1/2 AT kuadrat. Kinematika kecepatan
F1 sama dengan F0 kurang lebih AT, F1 kuadrat sama dengan F0 kuadrat kurang lebih 2AX. Ini ada catatan penting, yaitu jika benda mengalami gerak jatuh bebas atau GJB, percepatan A nilainya diganti menjadi gaya gravitasi. Nilai kurang lebih dalam persamaan menandakan arah gerak atau kecepatan benda bernilai positif, maka benda bergerak ke kanan atau benda bergerak dengan percepatan positif, benda bergerak ke kiri atau benda bergerak dengan perlambatan. Sini ada contoh soal, yaitu setelah 6S dari keadaan diam, kecepatan benda menjadi 4m/s. Kemudian benda bergerak dengan kecepatan konstan. Waktu total dari waktu diam yang dibutuhkan benda untuk mencapai jarak total 20 meter adalah, di sini telah ada pembahasan dan penyelesaiannya, dan jawabannya hasilnya adalah waktu dari keadaan diam sampai mencapai jarak 20 meter adalah 5 detik. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.